Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita beranjak lebih jauh, sebelum kita berdiskusi lebih lancar, alangkah baiknya jika kita mengkoneksikan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Mari teman-teman kita belajar Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kalau ada yang mau buang sampah dulu boleh. Kalau ada yang biasanya teman-teman punya trash pocket ya. Di meja-mejanya itu ada plastik untuk tempat sampah sementara, juga boleh ditaruh di sana. Nah, Nanda, mari hening sejenak. Setelah berdoa, kita lupakan sejenak masalah-masalah kita fokus sepenuhnya. Ya, kita syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Seperti biasa, kita akan menggunakan teknik stop. 1, tarik nafas, pejamkan mata, tahan sebentar, keluarkan lewat mulut. Sambil ucapkan syukur Alhamdulillah. Tarik nafas pelan, masukkan oksigen lebih banyak lagi ke dalam tubuh Anda. Tahan sebentar dan keluarkan lewat mulut. Gitu. Nah, Nanda, teknik stop ini bisa kalian gunakan di jeda setiap mata pelajaran. Agar apa? Agar stres yang tadi terkumpul itu bisa dirilis. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu part dalam pembelajaran biologi yang deket banget kaitannya dengan budaya Jawa. Di situ ada gambar apa kira-kira? Gamelan. Ada yang tahu? Yang ini? Yang ini kira-kira apa nih yang di sini? Ngebayangin nggak kalau misal gongnya atau karawitan itu, gamelan itu, ensemble gamelan, cuman gong aja. Ustaz, hubungannya apa antara gending Jawa, ensemble gamelan dengan sel kita? Nanda, gamelan itu macam-macam. Gamelan itu bentuknya macam-macam, bunyinya macam-macam. Tapi dengan berbagai ragam fungsi dan struktur, berbeda instrumen, beda fungsi, beda struktur, namun menghasilkan satu harmoni yang indah. Sel juga sama. Coba, ada yang tahu sel di mata fungsinya untuk menangkap apa? Betul sekali, menangkap cahaya. Kalau sel di telinga? Getaran suara, mantap. Kalau sel di kulit? Iya, impuls sentuhan, betul sekali. Nah, Nanda, fungsi setiap organ, setiap sel itu beda-beda. Maka dengan harmonisasi ini, sel tubuh kita juga mulai membangun sistem tubuh yang menarik. Materi ini adalah dasar untuk kita belajar 1 tahun ke depan. Siap untuk belajar? Siap. Pertanyaannya, kenapa harus belajar? Kenapa harus belajar? Supaya bisa lebih bersyukur. Supaya lebih bisa bersyukur. Emang dengan belajar apa yang kamu syukuri? Kan mendapatkan ilmu, jadi kita lebih tahu tentang pencipta kita. Wah, Masya Allah. Kasih tepuk tangan boleh ya. Nanda, yuk. Apa yang kamu lihat dari sini? Alfa? Telur. Telur, apalagi? Pegang sendiri dong. Demen banget dipegangin bapak ya. Telur, apa lagi? Telur, mangkok. Mangkok, oke. Telurnya ada apa aja tuh? Ada kulitnya. Ada kulitnya. Ada kuning. Kok kulit sih? Cangkang. Oh ya, cangkang. Ada cangkangnya. Ada Terus? kuning telur. Ada kuning telur. Putih telur. Putih telur. Nanda, selain telur yang kamu lihat apa lagi? Sel. Sel. Wah, kamu udah tahu itu sel ya? Iya. Wah, kelihatannya udah belajar duluan nih. Oke, kira-kira di sel itu ada yang bercahaya. Sepemahaman kamu dulu saat SMP, yang bercahaya itu namanya apa? Inti sel. Inti sel. Ya, dalam bahasa biologi namanya nukleus. Nanda, kecil buat kamu. Jika Bapak bilang, dibandingkan dengan sel? Yang mikroskopis itu? Besar sekali telur ayam. Ya. Nanda sekalian, ternyata ukuran kita itu relatif sebenarnya. Ada yang menganggap kamu besar, kamu kecil. Coba bayangkan manusia yang sebesar ini jika dibandingkan dengan gajah.
Besar mana? Gajah dengan gunung? Gunung dengan bumi? Bumi dengan Bima Sakti? Bima Sakti dengan semesta? Bagaimana manusia dengan semesta? Maka, Nanda, sesombong apa kamu dengan ukuran kamu yang tidak lebih besar dari atom jika dibandingkan dengan semesta? Maka nak, ilmu ini saya harap bisa membawa kalian menjadi lebih taat pada Allah. Kalau kau punya masalah yang menurut kau besar, percayalah, ada Allah yang lebih besar, ada Allah yang maha besar. Kira-kira menurut kamu, bagaimana sel bisa hidup? Hansa? Karena di dalam sel ada organel-organel yang mereka saling bekerja sama biar bisa menghasilkan energi yang membantu untuk hidup. Iya. Oke, nice. Boleh kasih tepuk tangan ya. Kata kuncinya kita cek ada apa tadi? Organel. Oke, nice. Ternyata ini saat SMP pernah dipelajari mungkin ya? Iya. Nah, rukun agawe santoso. Nanda, tadi dengan segala fungsi dan organel yang kadang lupa fungsinya. Tapi yang jelas membran sel aku ngerti banget nih fungsi gitu ya. Nah, ternyata keteraturan tadi dari setiap organel itu cermin dari kekuatan sistem kehidupan. Betul kata Hansa, bahwa di dalam sel ada organel-organelnya. Yang insya Allah ini menyusun sistem kehidupan dalam sel itu. Maka hari ini kira-kira apa nih tujuan kita belajar? Pengennya belajar untuk apa? Coba, ada yang mau berpendapat? Pengen apa pelajaran kita hari ini? Kalau Mbak, siapa namanya? Azra. Mbak Azra, kamu pengen ya di pelajaran ini pengen belajar apa? Pengen lebih mengetahui lagi sel tuh kayak apa lah ya. Oke, struktur sel tuh kayak apa? Kalau Mbak pengen apa? Dari pembelajaran ini saya ingin mengetahui keindahan dan kekuasaan pencipta kita, Tuhan kita dalam menciptakan suatu sel yang sangat kecil yang itu tuh memiliki impact sangat besar bagi manusia. Masya Allah. Pengen mengetahui keindahan penciptaan Allah yang impactnya gede banget ya. Masya Allah. Boleh kasih tepuk tangan untuk yang berdua ya. Oke, saya akan lari ke sebelah sini nih. Sopo ge. Kene se. Monggo. Yanin. Mau ini lebih tahu cara bekerja sel. Cara kerjanya, kalau mau cara kerjanya berarti harus tahu fungsinya dulu, betul ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, fungsi cara kerja struktur. So hari ini kita sepakati bersama Nanda sekalian bahwa untuk hari ini kita akan bersama-sama mempelajari strukturnya, fungsinya, serta apa keindahan yang ada pada sel. Bagaimana mereka berkolaborasi untuk membentuk simfoni kehidupan. Symphony of Life. Hari ini target kognitifnya kita akan membangun model konseptual organel. Setelah kamu tahu strukturnya, tahu fungsinya, tahu keindahannya, kamu akan bangun konsepnya. Sehingga pemahaman kalian bisa lebih mendalam. Yang kedua, ingat karakternya. Bapak berharap Nanda semuanya bisa lebih itqon, bersungguh-sungguh. Nggak sambil lalu ya nak ya. Kemudian jujur, kalau nggak bisa katakan tidak bisa. Angkat tangan, nanti Bapak datang. Karena saya tidak hanya ingin ada, tapi saya ingin hadir untuk kalian. Kemudian tepos liro, empati. Orang Jawa nyebutnya tepos liro. Tepos liro itu saling bantu, empati. Diatur dikit-dikit. Tapi Pak Bapak, aku nek ngomong emang kadang ceplas-ceplos ya enggak apa-apa. Tapi bilang dulu, maaf ya aku mau ngomong jangan sakit hati gitu sih, ya. Jadi harus ada tepos liro nih, ya. Ngertas mbatan? Ini yang dari luar Jawa roaming. Tapi nggak apa-apa. Bismillah sambil dikit-dikit ya nak ya. Kan ada pelajaran bahasa Jawa juga toh. Nah, pelajaran ini kita akan menggunakan konsep telah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan dan aplikasikan dan diakhiri dengan duniawi dan ukhrawi. Nanda, yuk kita telah dan eksplorasi. Mari pertama melangkahkan kaki di step pertama banget untuk kenalan sama tubuh kita. Mari kita jawab, apa yang kamu lihat?
Silakan dituliskan. Nanda, sekarang silakan bandingkan dengan tulisan rekan semejanya. Ya, saling lihat, saling melengkapi. Pertanyaan dasar dari semua itu rata-rata seperti ini, sepakat nggak? Bagaimana struktur dan fungsi organel saling berhubungan sehingga mampu menjalankan kehidupan? Betul nggak? Ada yang nanya tentang struktur, angkat tangan. Ada yang nanya tentang struktur? Ya, tolong yang agak tinggi, struktur. Angkat tangan, bentuk, struktur, fungsi. Sudah agak-agak lupa gitu. Ada yang tentang bagaimana dia hidup, bagaimana dia muncul. Ya, rata-rata kan begitu ya pertanyaannya ya nak ya. Maka sepakat dengan pertanyaan ini? Dengan satu pertanyaan esensial ini nak, maka kita ingat lagi ayat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 90. Minta tolong Zakia bisa dibacakan nak? Ayatnya. Iya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 190. Nah, benar banget. Nanda sekalian, keteraturan sel bukanlah kebetulan. Sel yang sekecil itu, yang ada organel di dalamnya, semuanya diatur oleh Allah. Keteraturan ini merupakan ayat-ayat kauniyah, atau buktinya nyata, kebesaran dan ketelitian Allah. Kita mulai masuk ke fase 2. Fase apa? Eksplorasi. Sekarang silakan Nanda sekalian dibuka lampiran kedua yang sudah Bapak susunkan. Ya. Misi pencarian bukti. Misi ini Nanda akan dilakukan secara berkelompok. Dalam misi ini nanti teman-teman boleh mengumpulkan data untuk menjawab LK yang sudah Bapak berikan. Ya, di lampiran 2. Walaupun berkelompok tapi setiap orang harus menulis di lampiran 2. Oke? Agar apa? Agar setiap orang punya pemahaman. Clear? Kemudian nanti teman-teman silakan buat evidence map-nya. Nanti Bapak akan keliling untuk nanya ada nggak yang sulit gitu ya. Dan yang ketiga, nanti teman-teman pada proses rumuskan hasil output akhirnya adalah cell story canvas. Oke? Nah, sekarang Nanda, ini dia kelompok jalur pencarian faktanya. Sudah dibaca? Bapak nggak perlu bacain satu-satu ya. Oke, Nanda, silakan nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Silakan diatur. Oke? Posisikan mejanya yang nyaman, saling berhadapan, dan boleh dimulai dari sekarang. Monggo, silakan. Oke, Nanda. Jalur pencarian fakta ini kita akan gunakan 2 cara. Kalau tadi kita menggunakan sistem literasi dan lain-lain, hari ini kita juga sama. Pencarian fakta ini mirip ditelaah, tapi sudah spesifik ke organel. Nanda, observasi langsung akan Bapak berikan pengamatannya dengan ini. Gambar ya, gambar sel, Bapak bagikan. Harusnya sih teman-teman ngambil sendiri sel dari rongga mulut. Tapi kadang-kadang yang putri-putri itu gini, sakit Ustadz, gak mau. Ya udah, kita kasih dari gambar saja. Oke Nanda, sekarang silakan dicek untuk lampiran 2-nya. Peta bukti eksplorasi, silakan Nanda bisa diselesaikan aktivitas 1 sampai dengan aktivitas terakhir. Ya, di 2 lembar itu dalam waktu 10 menit untuk eksplorasinya. 10 menit Bapak mulai dari sekarang. Ini sama, ini epidermis bawang merah, hanya magnifikasi yang beda. Ini 400, ini 100. Yang 400 lebih gede kan? Iya, Yang 100.
Yang 100 lebih kecil. Ini semuanya foto saya sebenarnya. Oh. Nah, kita ambil foto sendiri. Ini hasil toothpick. Ini kayak gini, ini hasil toothpick yang dikasih eosin. Ini struktur otot jantung. Iya. Gimana? Apa pertanyaannya? Bagian sel yang tampak itu yang kayak nukleus gini apa bentuknya? Nah, bagian sel yang tampak boleh secara bentuknya. Misal, ini bentuknya teratur atau tidak? Tidak teratur, berwarna merah muda, gitu ya, enggak apa-apa. Tapi apakah ada yang kelihatan organel selnya? Kalau nggak ada, sebutkan tidak ada. Kalau yang di sini misal, oh ini inti selnya, Ustaz. Kemudian di sini ada diskusnya. Gitu. Jadi silakan dituliskan yang nampak saja. Karena kok beda sama yang tadi, Ustaz, itu bisa kelihatan. Nah karena itu menggunakan mikroskop dengan SEM atau SEM. Iya nak, gimana? Ini apa? Apa? Ini ada tulisannya. Pewarnaan epidermis bawang merah. Ini bawang merah. Ini bawang merah dua-duanya. Yang satu 400 kali, yang satu 100 kali. Oh, berarti Kelompok berapa, Dek? Kelompok 2 ya. Nanda, stop pekerjaannya. Stop dulu pekerjaannya semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke. Kita akan melakukan sedikit game tebak organel. Siap ya? 1. Ya. Kelompok 8. Jawabannya apa? Nukleus. Betul. Selanjutnya. Siap? Ya. Jawabannya mitokondria. Betul. Oke Nanda. Sekarang Ananda sekalian perhatikan. Instruksinya sederhana. Sekarang fokus kembali ke kelompok Ananda. Kemudian gabungkan hasil-hasil tadi, tuangkan dalam sini. Desain kanvas ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Ananda? Nah, ini contoh. Jadi silakan dibuat judul ceritanya apa, karakter utamanya siapa, konfliknya bagaimana, dan resolusinya apa. Atau setidaknya kalian buat alur ceritanya. Nanda boleh menggunakan AI untuk membantu pemikiran Ananda dengan struktur sel yang sudah Ananda pilih. Oke? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan. Ada? Iya? Gambar. Apanya? Semua hasil karyanya digambar. Tidak perlu menggunakan gambar. Cukup dikasih skemanya saja. Jadi nanti presentasinya juga skema. Gambarnya nanti ada perintahnya. Yang sekarang cukup skemanya. Kayak tadi, nukleus, membuat DNA, tanda panah. Kemana nukleus? Ribosom. Dari RNA-nya akan dibuat protein. Protein ke RE kasar. RE kasar ke kompleks Golgi. Dikasih keterangan, ngapain di sana. Bisa dipahami, nak? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ananda? Cukup? Saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan dan 10 menit dimulai dari sekarang. Mau buat cerita tentang apa? Tentang penghancuran dan daur ulang. Penghancuran dan daur ulang zat sisa. Menarik. Ini nanti aktor utamanya kira-kira siapa? Si lisosom sama vesikula. Betul, vesikula. Ananda, kita mulai presentasikan. Tapi kita tidak mempresentasikan gaya presentasi satu-satu. Caranya gimana, Pak? Sebenarnya kalau galeri waktu semuanya akan bergantian. Tapi karena waktu terbatas, mohon izin, boleh nanti ditinggal satu orang sebagai
pembicara utama kalian. Pilih satu orang sebagai host, tuan rumah. Ya, silahkan ditentukan dulu sekarang. Yang akan menceritakan cerita kisah ini. Sudah? Sudah? Oke? Clear? Benar? Oke. Sekarang Nanda yang jadi host tetap di tempat. Yang tidak menjadi host, silakan dibawa LK aktivitas 4 dan berdiri Nanda. Nanda, Bapak akan berikan waktu 5 menit untuk host menjelaskan. Jika lebih nggak ada masalah. Jika kurang tidak apa-apa. Jika lebih tidak boleh. Oke ya. 5 menit dimulai dari sekarang. Oke Nanda. Sudah? Sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kasih tepuk tangan boleh ya. Saya tadi antusias banget loh ngelihat ini ada yang cerita di sini, ada yang cerita di sini dengan cara cerita yang beda-beda, ada yang menggebu-gebu. Jadi gini loh, ceritain loh, gitu kan? Ada yang ngadep bareng-bareng. Ayo gini teman-teman ya. Itu keren-keren. Ini tepuk tangan dulu untuk kalian. Keren banget. Maka dari itu Nanda, ada satu penugasan istimewa. Kita akan buat di luar jam ini dan kita akan sampaikan di pekan depan dari kanvas kalian. Silahkan buat. Boleh dalam komik digital, boleh dalam komik manual, sketsa yang suka ngegambar, boleh dalam infografis, boleh dalam film pendek atau animasi. Silakan kembali dua-dua sesuai dengan tempat asal atau bangkunya bisa ditata seperti umumnya. Mari kita uji pemahaman kita dari awal sampai akhir dengan mengerjakan satu studi kasus dan beberapa tagging. Sebentar, sebelum lari ke LK kalian, kita cek dulu. Ada kasus sang atlet. Nanda, nah, saatnya kita melakukan assessment mandiri. Silakan dibuka soalnya. Saya hanya memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan assessment ini. Dan assessment dimulai dari sekarang. Oke, selesai ya Nanda. Saat kita mengerjakan kuis mandirinya, kita usaikan terlebih dahulu. Kira-kira gimana soalnya? Bisa diselesaikan? Agak sulit? Iya, ini soal-soal analisis yang memang membutuhkan waktu sedikit lebih banyak untuk di-tagging. Kita bahas sedikit ya. Sel P memiliki banyak mitokondria untuk menghasilkan energi, dibutuhkan dalam kontraksi otot. Sedangkan sel Q memiliki banyak Re kasar, maka berfungsi dalam modifikasi, sekresi protein, dan lain sebagainya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Betul. Mari kita simpulkan. Tadi apa aja organel yang terlibat? Lisosom, Retikulum endoplasma, retikulum endoplasma, membran sel. Kalau belum ada kita tambahin. proteasom,
Terus peroksisom, peroksisom. Dan sudah? Bagaimana ceritanya? jadi lisosom yang punya fungsi autofagi itu berhubungan sama proteasom. Oke. Nanti proteasom itu dia bakal mendaur ulang sel yang rusak menjadi sel yang baru. Terus dari proteasom dia berhubungan sama peroksisom. Peroksisom nanti dia bisa memecah protein atau asam lemak menjadi asam amino. Terus dari peroksisom ke retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma nanti dia bisa membungkus sampah sel yang rusak tadi menjadi ya dibungkus. Habis itu dari retikulum endoplasma ke membran sel. Membran sel nanti dia mengeluarkan sampah yang rusak menjadi yang baru. Istimewa, boleh kasih tepuk tangannya ya. Wah, jadi antar organel ini juga memiliki hubungan harmonisasi yang luar biasa. Seperti tadi, seperti assemble gamelan. Betul. Nanda, terakhir Bapak minta Ananda buka di lembar terakhir kita, yaitu DU, duniawi dan ukhrawi. Ananda sekalian, di dalam kegiatan terakhir pada bagian duniawi dan ukhrawi ini, Bapak ingin Ananda merefleksikan 3 hal baru yang dipelajari, 2 pengalaman paling berkesan, dan 1 konsep yang ingin didalami lebih lanjut. Maka dari itu, Bapak langsung minta aja deh 1 orang perwakilan untuk menjawab pertanyaannya Bapak. Oke, 3 hal baru yang dipelajari, Kakak. Sel tadi ternyata berhubungan bersama. Sel itu ternyata saling berhubungan. Boleh kasih tepuk tangannya ya Kakak ya. Terima kasih. Yang kedua, 2 pengalaman yang paling berkesan kamu Kakak. Konsep yang gallery wall tadi. Oke. Sama Yang berkesan buat kamu? bisa belajar lebih dalam tentang organel sel. Masya Allah, boleh kasih tepuk tangan. Terakhir, 1 konsep yang ingin didalami lebih lanjut, Kakak Aulia. Pengen lebih tahu cara kerja organel yang ada di dalam tubuh manusia. Terus bukan organelnya juga, tapi kayak lebih ke apa sih? Kayak Jaringan dan Jaringan, organnya. gitu-gitu. Oke, siap. Boleh kasih tepuk tangannya. Nah, Nanda, maka kita punya misi nih dari apa-apa yang sudah kita pelajari. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk betul-betul menindaklanjuti pembelajaran kita hari ini? Contoh menjaga kesehatan agar sel kita sehat, apa Nanda? Olahraga, apalagi? 2. Apa Kak? Makan makanan sehat. Makan yang sehat. Apalagi Kak? Tidur yang cukup. Oke. Boleh nggak misi ini kita sepakati 1 kelas? Bisa? Pekan depan Bapak ingin tahu dan harus dapat buktinya bahwa kalian menjalankan misi duniawi ini. Ada berapa misi? 3 saja. Baik, alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dulu untuk misi kita. Tidak sekedar diomongin, tapi dilaksanain. Terakhir, Nanda, disinilah dunia kita. Memayu hayuning bawono, menjaga harmoni. Maka nak, silakan Anda harus betul-betul menjaga kesehatan. Tadi berkolaborasi dengan teman. Dan terakhir, itqon, bekerja keras. Nanda sekalian, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nanda, komitmen pribadi kita, tolong tuliskan komitmen Anda ke depan yang berhubungan dengan sel, namun mendekatkan diri Anda kepada Allah. Contoh, karena sel ini menjaga keseimbangan Ustaz, maka saya berkomitmen untuk menjaga sholat saya. Saya ingin berpuasa Ustaz, agar tubuh dan sel-sel saya diperbaiki. 1 saja komitmennya. Saya berikan waktu 2 menit dari sekarang.
lengkap sudah teknik kita. Jadi misinya sudah ada dan ini adalah komitmen bersama. Hari ini adalah awal langkah pertama kita untuk mempelajari tubuh kita. Dengan seluruh komitmen yang sudah kita buat, harapannya kita bisa lebih berkomitmen duniawi maupun ukhrawi. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembelahan dan bioproses. Dan Anda sekalian, untuk berikutnya besok kita tetap berlokasi di sini. Kita belum masuk lab, ya, dengan materi yang baru. Maka silakan diselesaikan apa yang tadi belum selesai dan nanti bisa dikumpulkan melalui ketua kelas. Ada yang mau ditanyakan, Ananda? Tidak ada? Ananda, mari kita tutup semuanya dengan doa Fathul Majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bapak mohon maaf, banyak salahnya. Sampai bertemu di biologi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.